pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah ya. Subuh ini adalah kesempatan masa yang paling menyegarkan ya, masa yang paling membuat perubahan ini. Karena apa? Itu perubahan dari gelap ke terang. Jadi filosofinya luar biasa ya. Dan semua proses kehidupan kita itu dilalui dengan transisi fasa ya, kalau istilahnya kalau dalam fisika. Transisi fasa itu memungkinkan perubahan dari satu ke yang lainnya ya. Dan jelas kalau istilah ininya mungkin symmetry breaking ya, pemecahan simetri dalam artian perubahan ya. Dan itu filosofi bagi kita karena kita hidup itu berubah. Bahkan dalam tubuh kita tersusun dari molekul atom ya, elektron. Anda sudah tahu bahwa di elektron itu dia tidak pernah diam ya. Jadi secara filosofi manusia tersusun dari atom itu udah jelas ya. Ada filosofi besar di situ bahwa hidup kita itu tidak pernah berhenti ya. Sekali berhenti rusak ya. Ya sekali berhenti rusak karena kebayang kalau atom berhenti itu energinya jadi tak hingga gitu ya. Tidak bisa ditentukan. Jadi ini jelas filosofi buat kita semua, perubahan. Bahkan amal ibadah kita yang diajarkan itu berubah terus ya, dari takbir, ruku, sujud, itu kan filosofi hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Itu semua manusia tanpa terkecuali. Mungkin kalau lihatnya fragmen suka melihat teman saya kok hidupnya enak terus gitu ya. Atau hidupnya bagus terus. Enggak juga, itu kan yang kita lihat bagian bagusnya gitu ya. Jadi adil, semuanya sama ya. Jadi tidak usah merecoki kehidupan orang. Kita coba perbaiki diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup. Ini burung-burung kedengaran di luar juga ya, itu filosofi hidup. Di bab-bab sebelumnya disebutkan dalam mencari rezeki atau mencari kehidupan itu lihat filosofi burung ya. Burung itu mungkin lebih yakin daripada kita ya, barangkali gitu ya. Maksudnya dari sisi itunya ya. Kalau Anda belum seyakin burung, mungkin keimanan kita harus terus ditingkatkan. Burung itu pergi ya dalam keadaan ini kedengaran kan, dalam keadaan perut kosong paginya, kemudian akan kembali pada perut yang kenyang sore harinya. Siapa yang memberi rezekinya? Tentu Allah ya. Tidak pernah kita dengar burung itu menyiapkan kulkas gitu ya. Wah ini kayaknya bakal 3 hari males keluar ya. Kemudian nyediain kulkas. Kebayang itu tidak terjadi. Itu saking yakinnya gitu ya. Nah seberapa kita yakin pada kehidupan yang Allah sudah janjikannya. Nah kita masuk ke bab 28 ini, bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa alasan yang mendesak. Dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi tiap orang itu punya aibnya sendiri ya. Tidak usah disebarkan atau disiarkan ya. Karena tertutupnya aib itu bukan kita coba menutupi, tapi karena Allah menutupi ya. Dan kalau kita dibuka begitu saja ya, wah kalau aib itu berupa penyakit gitu ya, wah udah nggak berbentuk kita tuh ya. Untung dilindungi dengan sistem fisik seperti ini ya. Andaikan misalkan setiap kali kita aib itu ada gelombang radiasi gitu ya di kita ya. Kebayang betapa panas dan tidak nyamannya teman-teman di kita mesti menjawab.
Ya, tapi kadang hal itu membuat kita terlena seolah kita tidak ada masalah ya. Dari hadis kita mulai ke hadis ya. Hadisnya, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi teman kita punya aib ya, tutupi aja, bukan menutupi kesalahan, bukan. Aib itu kan di kita mah kesalahan tuh hampir, coba bayangkan di pengadilan gitu ya, dinyatakan bersalah. Dan kalau salah tiap hari kita juga salah ya. Jadi pengadilan itu lebih tepat dikarenakan dinyatakan telah melakukan kriminal, terbukti telah melakukan kriminal misalnya kayak gitu ya. Karena kalau salah itu dalam bahasa Inggris juga macam-macam ya, ada error ya kan, ada mistake, ada apalagi itu beda makna gitu ya. Ya. Nah, aib ini sesuatu yang setiap orang ada gitu ya. Dan kita coba tutupi aibnya di hari kiamat. Di zaman Rasulullah tentu kalau Anda bayangkan di hadis-hadis itu kan yang baik-baik ya kebanyakan ya. Bukan berarti tidak ada yang kurang baik, tentu ada, tapi coba ditutupi ya. Karena itu tidak terkait dengan ya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan manusia gitu. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Karena kalau benar semua, benar terus itu malaikat, kalau salah terus itu setan ya. Kita berada di antara keduanya. Nah, di depan ya aib itu kalau kita bisa nutupi aib orang, aib kita juga ditutupi gitu ya. Ini janjinya ya. Tidaklah seorang menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu udah terbuka semua ya. Wah, malu semua kita ya. Semua kesalahan dihitung, dihisab, dikalkulasi. Kemudian yang ngomong juga bukan mulut kita ya, tangan, kaki dan sebagainya itu. Kalau di ilmu dan teknologi ya, sekarang itu kan penciri manusia itu atau penciri identitas manusia bukan mulut ya, udah mulai sidik jari kan, langkah kaki ya, itu teknologi ya. Jadi di dalam Islam tolong dikaji ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa raih. Misalkan, jadi bukan hanya sekedar kita membaca hadis ya, tapi coba dipikirkan kira-kira inspirasi apa yang didapat dari hadis, terutama adik-adik semua sebagai mahasiswa. Diceritakan misalkan ketika ada Bilal ya, dengan Rasulullah waktu itu tanya, Bilal, amalan apa yang membuat kamu masuk surga sehingga saya mendengar langkah-langkah kakimu? Ya, diceritakan amalannya adalah dia selalu sutrul wudu ya. Jadi selalu sholat sunat ketika selesai berwudu. Tapi kalau secara hadisnya itu aja ya. Tapi kalau kita memandang sebuah teknologi, jadi Rasulullah bisa mengenali Bilal hanya dengan langkah kakinya. Pernah kita juga gitu ya, kalau ini langkah kaki ibu saya, ini langkah kaki saudara. Artinya apa? Itu ilmu tentang pengenalan pola ya, pattern recognition ya. Kalau di artificial intelligence atau ya beberapa teknik ya di neural network dan sebagainya, kita lihat itu sebuah pengenalan pola dipakai oleh kita gitu ya. Jadi pengenalan sidik jari, pengenalan pola dan sebagainya menjadi sebuah identitas. Jadi pantas di akhirat juga nggak perlu mulut ya, karena seluruhnya tercatat. Bahkan beberapa material ya punya memori. Ya, ada yang short memory, ada long memory gitu ya. Ada komposit, bionanokomposit, itu sangat luar biasa, bisa dikaji gitu ya. Nah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Semua umatku akan diselamatkan kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Dan termasuk berbuat dosa secara terang-terangan adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan di malam hari, kemudian di pagi harinya padahal Allah telah menutupi aibnya, namun dia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku telah melakukan begini dan begini." Nah, ini kayaknya udah mulai kita ngalamin zaman ini ya. Ketika ada kesalahan langsung kita sebar di medsos gitu kan. Kemarin saya ngelakuin ini sambil bangganya melakukan kesalahan. Tuhannya telah menutupinya sepanjang malam, namun keesokan harinya dia malah menyingkap tabir Allah dari dirinya ya.
Jadi ini berbuat dosa terang-terangan, termasuk dalam terang-terangan yang seperti ini, ya. Artinya apa? Pada saat nanti tidak terselamatkan dan seterusnya. Saya hanya ingin beberapa menit saja, ya, kultum namanya, sambil mengingatkan untuk diri sendiri juga, ya, sambil kita bersama-sama menatap hari, ya. Jadi tadi kan sudah doa, ya. Setelah saya bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi itu doa bahwa kita tuh hidup lagi gitu, ya. Sebenarnya kita baru mati tadi itu, ya. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan saya dari ahyana ba'dama amatana, setelah engkau matikan tadi. Ya, jadi pengertian mati itu ada berapa, ya. Tapi kalau kita lihat penggunaan kata maut sama mayit beda, ya. Mayit itu status, ya. Maut itu kondisi, ya. Kondisi misalkan yang di Al-Qur'an sering disebutkan itu, ya. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Maka Allah yang menghidupkan tanah setelah matinya. Jadi berkaitan dengan fungsi. Kalau tanahnya subur itu lagi hidup. Kalau tanahnya lagi tandus itu lagi mati. Dan betapa di ajaran Islam kita diharapkan untuk green technology gitu, ya. Bagaimana ini forest campus dan sebagainya itu sesuai slogannya, ya, dengan sangat Islami sekali. Kita tumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena dia adalah memproduksi oksigen, kita tahu, ya, sebagai balance dari kehidupan kita. Bahkan banyak anjuran tanamlah tanaman gitu, ya, karena yang akan menikmati kadang bukan kita, ya. Sampai kalaupun ada yang maling itu jelas-jelas perbuatan tidak bagus, ya. Tapi buahnya itu sebagai sedekah. Jadi sedekah semuanya padahal cuma satu biji. Jadi amalan-amalan Islam itu selalu dianalogikan seperti menanam biji, satu biji gitu kan, kemudian tumbuh pohon, kemudian buah-buahan bisa 100, bisa dan sebagainya, ya. Jadi amalan kita tuh bisa seperti itu. Nah, bahkan ada hadis yang sangat menarik, saya inspirasi buat kita, ya. Andaikan tahu besok itu kiamat, maka tanamlah tanaman gitu, ya. Kan kayak orang gila sebetulnya. Besok mau kiamat masih sempat-sempatnya. Artinya apa? Kita punya optimisme. Kedua, kita tuh sangat ramah sama lingkungan, ya. Orang Muslim tuh sangat ramah sama lingkungan. Bahkan banyak sekali hadis yang terkait dengan betapa kita ramah dan tidak boleh berlebih-lebihan. Andaikan ada sungai mengalir deras sekalipun, ini hadisnya, maka saat wudu itu tidak perlu kita banyak. Artinya apa? Ilmu berhemat. Wah, ini tentang luar biasa bagaimana membangun masyarakat madani, ya, yang sekarang didengung-dengungkan amanat dari PBB tentang SDGs, ya, Sustainable Development Goal, bahwa apapun yang kita bangun itu harus ada kelanjutannya, karena kita punya anak cucu, ya, ke belakang dan sebagainya. Bukan dunia itu bukan untuk dinikmati kita aja, ya. Anak cucu kita sangat berhak, ya. Jadi kalau kita tidak bagus, kita zalim kepada keturunan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu yang benarnya dari Allah, yang salah dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.